أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمكم الله تعالى, ketahuilah olehmu bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat dan anak kunci bagi tuah sekalian murid, dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita kawal memutalaah, mempelajari ulang kitab Penawar Bagi Hati, mempelajari nasihat daripada pengarang kitab. Nah, kebetulan lanjutannya malam hari ini kita membahas tentang bab taubat. Jadi ujar pengarang kitab, ketahuilah olehmu bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Nah, jadi orang nang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan pertama kali yang ditempuh atau langkah pertama yang harus dilalui bagi orang yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Ini langkah pemulaannya dulu, langkah dasar seseorang ingin menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Langkah pertamanya dulu adalah taubat. Jadi taubat ini dulu pemulaan langkah kita hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saapa aja amun taubat nih kada kita gawi, saapa aja kita beribadah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada terima kenapa? Karena taubat tertinggal. Taubat tertinggal. Jadi orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang ingin mendekat secara secara spiritual, secara rohani, hendak mendekat jadi hamba yang bujur-bujur hamba, langkah pertamanya dulu adalah taubat. Taubat daripada segala dosa. Jadi salah satu amalan yang wajib kita berisi saban hari adalah istighfar. Ayo kita nih tak baca juga istighfar nih. Saban hari amalan paling bagus itu istighfar saban hari. Beritakan apa aja istighfarnya, terserah aja, yang penting minta ampun. Nah, jadi di samping kita menjauhi nang wajib, kayak sembahyang 5 waktu, baca Quran kah, nang sunnah-sunnahnya, di samping itu kita juga harus melazimi, mewajibkan diri kita untuk istighfar saban hari. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni kesalahan ulun ya Allah, istighfar. Orang nang kawa bertaubat beristighfar saban hari dengan bujur-bujur, tapi adalah ini nang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang disayanginya. Nah, bisa aja kayak kita nih sadar-sadar diri aja tuh, rasakan ke diri kita nih napa hidup kada nyaman, harus sakit aja, hajat kada kabul-kabul, hajat kada kabul-kabul, berdoa kada diterima aja oleh Allah Ta'ala, kada dikabulkan nih perasa kita. Itu bisa jadi sebabnya, salah satunya adalah kebanyakan dosa nang belum kita minta ampun. Belum minta ampun kita, kada bertaubat lagi.
Ada bertobat, iya. Jadi salah satu penghalang paling besar kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah dosa. Nah, orang nyaman, seorang rasa sadih taruh saben hari. Itu jadi dosa, bisa jadi sebabnya karena dosa. Nah, jadi kalau kita hendak menjadi hamba yang bujur-bujur hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertamanya taubat dulu, bujuri dulu taubat. Amun saben hari kita baca istighfar, alhamdulillah sudah. Nah, tinggal membujurakan aja lagi. Ini bisa juga istighfar saben hari tapi salah masih. Salah lagi kada bujur masih istighfarnya. Apa ciri nang kada bujur dari istighfar itu? Cirinya apa? Istighfar aja muntung tapi perbuatan masih maksiat, itu tanda belum bujur istighfarnya. Istighfar rajin aja saben hari tapi nyembati orang jalan terus. Istighfar saben hari tapi gawian aur manguyai aib kurang aja. Nah, itu kan bujur lagi istighfarnya. Istighfar saben hari, saben subuh istighfar tapi kamariannya atau siangnya menggibah orang aja gawian. Nah, itu ada bujur lagi. Jadi perlu dibujurakan. Hanya kita nih ketengaran taubat itu nang mesti karena menggawi dosa aja harus bertobat kada, tapi menggawi nang taat terus kita merasa di situ ada kekurangan, nah di situ bertobat juga itu bertobat daripada kada sempurna melakukan ketaatan tuh harus bertobat juga kita. Nah, ada tingkatannya. Kalau orang nang awam kayak kita ini taubatnya adalah taubat daripada dosa-dosa, ya Allah. Tapi kalau orang-orang nang soleh, orang-orang yang sudah mulazamah dengan wiridan, sudah apa ngarannya sudah takar, sudah bisa merasa sudah di makam-makam tertentu, itu taubatnya adalah daripada taubat karena merasa karena merasa masih kurang dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi di sini pengarang kitab mengisahkan, menasihati kita, ketahuilah oleh Mujahidin bahwasanya taubat itu adalah permulaan jalan bagi sekalian kita yang hendak menjalani akan jalan akhirat. Artinya orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertamanya adalah taubat dulu. Langkah pertamanya taubat. Pondasinya adalah taubat. Nah, pondasinya adalah taubat. Hendak mencapai makam-makam tertentu, makam-makam yang tinggi, itu pondasinya harus bertaubat dulu. Pondasi awal. Pondasi awal untuk menjalankan, untuk menjalani jalan salik namanya. Apa? Jalan suluk. Suluk itu jalannya, kalau salik itu orangnya. Suluk ternyata berjalan. Kalau salik itu orang yang berjalan. Berjalan kepada siapa? Berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suluk itu jalannya ada tahapan-tahapan tertentu kalau di dalam istilah kajian ilmu tasawuf. Dan bahwasanya taubat itu wajib dengan bersegera. Nah, artinya kada boleh menunda-nunda bertobat. Nah, kada boleh menunda-nunda bertaubat. Wajib bersegera daripada segala dosa. Nah, jadi kalau kita terjebur ke dalam lembah kemaksiatan, kalau tiba-tiba kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersegera bertobat, jangan kaina-kaina. Langsung bila tagawi dosa, langsung taubat saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Namun menunda taubat itu karena menjadi dosa yang lain pulang, jadi ditambah dosanya. Tagawi maksiat dosa sudah, habis itu menunda taubatnya
maksiat pulang jadinya. Jadi dosa lagi tuh, double jadinya, bertambah-tambah. Dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa yang kecil. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Nah, makin lawas, makin jenal dosanya, makin kaina-kaina bertaubat, makin lambat, makin melambat akan bertaubat, makin bertambah-tambah dosanya. Jadi bila lambat bertobat, makin lambat juga, makin bertambah juga dosanya. Aku jakain aja bertobat sudah tua. Umur misalnya 25 tahun bermaksiat, itu bertobat, sudah tua, aku juga bertobat. Tua kan hanya bertobat. Misalkan 50 tahun umpamanya ya bertobat, nah selama 25 tahun itu bertambah-tambah terus dosanya tuh. Bertambah-tambah terus dosanya nih tuh. Karena jar pengarang kitab di sini melambatkan taubat itu satu dosa yang lain. Artinya bertambah-tambah terus dosanya tuh. Bersalahan bagi golongan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, niscaya wajib atasnya taubat daripada semuanya satu persatu. Dan tiada memadai oleh satu taubat saja bagi segala dosanya itu. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagiku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amun kita kebanyakan dosa sampai kada ingat lagi, maka cara taubatnya jar pengarang kitab adalah dengan berkata seperti ini. Mana tadi? Nah, dan jika ia teringat, dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka anaknya berkata. Nah, ini bila bagi orang yang kebanyakan dosa sudah. Kan dosa itu kalau hendak bertaubat satu-satu atau ditaubati. Nah, tapi kalau misalkan karena ini kebanyakan dosa, lalu kada ingat, nah kebanyakan dosa kada ingat nih, lalu bertaubatnya kayak apa? Bertaubatnya itu dengan berkata, misalkan kayak ini kata-katanya nih, jika ada bagiku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah. Nah, ini kata-katanya nih, kata-katanya secara umum, kada secara tafsil. Tafsil itu nih terperinci. Kalau yang terperinci itu ya satu kali satu maksiat ditaubati, satu maksiat ditaubati. Ini kebetulan kebanyakan maksiatnya udah. Jadi secara umum aja. Nah, itu juga taubatnya nih. Kada ingat lagi sih din nama-namana. Nah, nama-namana kada ingat lagi, langsung aja secara umum aja langsung bertaubat kita. Dan bahwasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan Allah, dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan pahala karenanya. Nah, jadi bertaubat itu bagian dari salah satu bagian daripada beribadah dan akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hilang siksa kemudian daripada taubat, maka yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang yang at-tawwabin. At-tawwabin ini artinya orang yang rajin bertaubat. Rajin bertaubat. At-tawwabin artinya orang yang selalu bertaubat. Bertaubat dari dosa, bertaubat dari dosa besar. Itu nang tinggi lagi, nang setingkat lagi tinggi makamnya, nang tinggi lagi tingkatannya bertobat daripada dosa kecil. Itu ada lagi tingkatannya nang di atasnya bertobat daripada nang makruh. Nang makruh.
Habis itu ada lagi tingkatannya bertaubat daripada khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menggawi tagawi sesuatu nang kada pantas bagi seseorang yang sudah ada di tingkatan itu lah. Khilaful aula artinya itu yang makom tertinggi lah. Habis itu bertaubat daripada tingkatan yang tertinggi itu ada lagi namanya taubat daripada daripada ibadah yang belum sempurna tagawi gitu. Jadi ada di tingkatan tertentu orang-orang saleh itu mereka merasa ibadah mereka itu masih ada kurangnya, masih ada sempurna, lalu bertaubat. Nah ini tingkatan taubat ini tingkatan yang tinggi, yang sudah tinggi. Misalkan tuntung sembahyang beristighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi beristighfar? Karena mereka itu orang-orang soleh itu mereka beristighfar setelah selesai sholat. Tujuannya adalah karena merasa sembahyang sholat atau sholat mereka itu masih belum sempurna. Salah satunya adalah kurangnya khusyuk. Nah, ini tanda bahwa orang tersebut sudah ditarik kepada Allah, ditarik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita batunong sembahyang ada juga kah hendak beristighfar minta ampun kepada Allah taala, merakawalah merasakan kita nih batunong sembahyang istighfarnya itu istighfar merasa sembahyang kita ini masih belum sempurna, mohon diterima oleh Allah taala. Kayak itu dah. Amunnya kawan merasakan itu tuh berarti luar biasa sudah tingkatannya tuh. Kalau orang-orang soleh mereka itu rajin ibadah, melaksanakan ketaatan, tapi masih khawatir, masih takutan. Katakannya kenapa takutannya? Karena masih merasakan sholat atau ibadahnya itu belum sempurna. Gair kalau tidak kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ada juga merasakan di dalam hati, merasa takutan ibadah kita kada diterima. Makanya itu di dalam wiritan imbah sembahyang itu rata-rata imbah salam sebelum mengerjakan zikir yang lain itu istighfar dulu. Astagfirullah. Itu supaya apa? Supaya nang kurang-kurang daripada ibadah kita, sembahyang kita disempurnakan oleh Allah taala. Disempurnakan oleh Allah taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita beristighfar itu disempurnakan oleh Allah taala. Makanya tuh kalau kita perhatikan itu kan wirid-wirid imbah sembahyang tuh imbah salam itu rata-rata istighfar dulu dibaca. Astagfirullahaladzim. Jangan sembahyang langsung berbandir. Kakan-kakan nama saya. Akan-akan. Jadi mbak sembahyang, betul salam, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ya, amalan itu paling baik, paling amalan yang paling kawa rasuk kepada setiap orang itu salah satunya adalah istighfar lah. Istighfar ini mantaba, siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a syamsi, sebelum matahari terbit, min maghribiha, daripada tempat tenggelamnya, artinya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, taballahu alaih, maka orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan Yunis tampulo matahari masih terbit di sebelah timur, masih kawa. Amunnya sudah terbit dari sebelah barat kada kawa lagi. Pinanya kada tetamu bang kita nih matahari terbit sebelah barat. Nang tetamu ini nakainya innallaha azza wa jalla nang yugargir tadi dah. Yugargir itu artinya nang roh di tenggorokan dah. Artinya sudah parak meninggal nih. Malam yugargir. Bila sudah roh di tenggorokan kada kawa lagi bertobat.
Jadi tampulu masih hidup, tampulu masih sehat. Nah, ini baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya makna taubat pada logat adalah kembali dan pulang, dan pada syarak barang yang berhimpun pada 3 rukun. Yang pertama, ngaran taubat itu menyesal atas mengerjakan maksiat karena Allah. Harus ada penyesalan. Amunnya beristighfar tapi gak ada menyesal-nyesal, nah itu berarti taubatnya harus bujur lagi tuh. Harus ada penyesalan. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal, atau menyesal ia tiada karena Allah, menyesal tapi bukan karena Allah, salah juga. Seperti menyesal ia karena bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Jadi menyesalnya harus karena Allah Ta'ala. Menyesalnya harus karena Allah Ta'ala. Intinya tuh menyesal di sini. Jangan sampai kada menyesal. Bila kada menyesal berarti kada bujur lagi taubatnya. Bahkan di sini jar pengarang kitab kada sah juga menyesalnya bila menyesalnya bukan karena Allah. Contohnya apa jar di sini? Bala yang turun disebabkan maksiat itu. Artinya menyesalnya itu bukan karena Allah, tapi menyesalnya karena bala, bukan karena Allahnya. Ini kada bagus ya, ini kada sah juga jadi sebabnya. Ini kada sah juga jadi taubatnya tuh. Taubatnya itu rukun pertama terus menyesal. Menyesalnya itu bujur adalah menyesal karena Allah Ta'ala. Menyesal karena takutan lawan Allah Ta'ala. Menyesal atas mengerjakan maksiat karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat tersebut. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tidak meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Jadi maksudnya apa? Bila kita bertaubat, rukun yang kedua itu bujur-bujur meninggalkan maksiat tadi. Harus ditinggalkan langsung saat itu juga. Ini tanda taubatnya bujur. Meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Artinya langsung ditinggalkan, langsung ampih menggawe. Langsung ampih saat itu juga. Kada kaina. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah mereka yang tiada mencita-cita atasnya ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Dan yang ketiga, syarat taubat napa? Bertekad napa? Bertekad untuk kada menggawi lagi. Bertekad untuk kada menggawi lagi, kada mengerjakan lagi. Ini bujur taubatnya. Tapi amun masih ada kehendak menggawi lagi, meskipun saat ini ambil, meskipun saat ini menyesal, tapi kada ada niat, kada ada tekad untuk menghindari, untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi, kemaksiatan yang sama lagi, itu tandanya masih belum bujur taubatnya. Jadi nang ketiga ini apa? Nang ketiga bertekad untuk kada menggawi lagi. Bertekad ternyata berniat bujur-bujur kada hendak lagi menggawi maksiat tadi. Tapi amun masih ada kehendak hendak menggawi lagi, nah ini berarti masih taubatnya kada bujur lagi tuh. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan akan fardu. Nah, bila meninggalkan fardu, meninggalkan sembahyang, misalkan, maka diqadha sembahyangnya. Ini tanda taubat orang yang bujur. Bahari ada sembahyang. Maksiat kalau meninggalkan sembahyang, meninggalkan yang fardu, diqadha itu dibayari sembahyangnya.
mana 2 tahun bahari kada sembahyang bertobat nih tuh dikodok nang 2 tahunnya nih tuh nang fardunya nang wajibnya sama puasa. Itu juga cuma puasa ada karena cara-caranya khusus, ada tambahannya, ada taninya tuh, ada ngarannya bila terlampau tahun tuh bulan puasa tuh ada fidyah kah rasanya ngarannya tuh. Nah itu berhitung pulang tuh. Dan tiada bergantung dengan manusia. Nah, bilanya ada sangkut paut lawan manusia, maka taubatnya di samping nang 3 tadi bertambah sabuting lagi. Napa? Amun ada sangkut paut lawan makhluk, lawan manusia, maka tambahan nang keempat adalah minta maaf lawan manusianya. Amun ada ambil barang orang, mun ada mengambil duit orang, boleh kakan. Kada cukup hanya beristighfar aja lah. Astagfirullah, astagfirullah ya. Bahari mancuntan duit orang. Beristighfar. Nah, kada cukup aja beristighfar, itu harus dibuli kakan duit orang tadi. Ini menggawian maksiatnya berkaitan lawan makhluk. Nah, ini nang berat nenek. Nah, ini nang berat bersangkut lawan makhluk. Ini nang banyak dosa kita nang kada diampuni. Nah, katuju menyambati orang, minta ampun lah sudah lawan orang yang kita gibahi. Amunnya minta ampun selesai. Tapi banyak ada minta ampun, nah ini memang malah dosa kita betuyuk menyambati orang, mengalihkan orang, mengambil hak orang. Nah ini nih. Ini nang maulah kita ini kadakawa merasakan nangaran sembahyang itu nikmat, nangaran ibadah itu nikmat. Ini nih nang menjadi sebab kita tuh berdosa jadi awak kita. Dosa di awak kita ini salah satunya nih bang. Nah kita nih katuju benar menggeduhi orang. Nah, pambiannya apa? Manguya orang. Jar kakan-kakan wah ini kepo tuh artinya hendak tahu terus urusan orang. Tapi kena menyambat, manguya, mandir air orang. Nah itu jadinya kayak itu tuh. Nah, ngalih benar bila kita kada minta ampun lawan nang bersangkutan, maka di awak batang tubuh kita ini masih ada dosa. Nah, ada dosa. Ini nang salah satu nang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Nah apa? Mandirai orang, manguyai orang, menyembati orang, menzalimi orang, mencuntan duit orang, menipu orang, culas lawan orang. Nah itu zalim ngarannya. Nah ini dosa nang ngalih bener. Jar Allah Ta'ala kalau hendak dapat ampunan daripada Allah Ta'ala dari dosa ini, maka kita harus minta ampun dulu lawan orangnya. Ini nang ngalih nih, amun orangnya kadahakun labaram kita berurusan di akhirat. Ini nang ngalih. Ini nang maulah sebab banyak orang masuk ke dalam neraka. Ini adalah dosa sangkut lawan makhluk. Ini nang ngalih. Nah, mudah-mudahan kita nih paling kada kawa menjaga pandiran kita, jangan sampai menyambati orang, menyakiti orang. Jangan sampai muntung kita nih katuju menyambati atau menguya aib orang. Hati-hati benar nih, jangan sampai tingkah laku kita mengalihi orang, membuka aib orang. Nah, ini ngalih taubatnya nang ngalih. Taubatnya nang ngalih. Amun nang kada sembahyang tadi itu tinggal menyesal, tinggal bertaubat, tinggal bebujur minta ampun, kada hendak mengulangi lagi di qada sembahyangnya selesai. Asal bujur-bujur. Tapi amun sangkut paut lan makhluk, kada cukup nintu aja, kada cukup nangka itu aja, harus minta ampun lawan nang bersangkutan.
Nah, amun orangnya hakun maampuni selesai kita di dunia. Tapi amun orangnya kada hakun, di akhirat na berurusan kita ngaliham labaram berat itu tuh. Makanya kita nih menjaga muntung nih wah ini ngalih benar nih menjaga muntung kita nih bahanok tasambat menyambat ke aiban orang nih waliyazubillah bahan tasambat pandir kada kakaruan. Makanya ulama kita di Benua itu memasani apa ngarannya di zaman nang kayak ini Jarsidin jangan terlalu banyak keluar rumah. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Maksudnya tuh bila kada penting-penting benar jangan keluar rumah. Karena bila keluar rumah kayaknya pambilnya memandir orang, menggibahi orang, mengambil hak orang kayaknya menyakiti orang. Yang nyata benar tuh kita rancak memandir orang tuh kada kerasaan asik bepandir ya ujung-ujungnya menggibah orang menyembeti orang. Ini waliyazubillah. Belum isya kah? Hah? Waliyazubillah. Adapun jika ada dosa itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqadanya segala fardu yang luput itu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu untuk menggantinya kepada kepada ampunnya pemiliknya. Menambil duit orang beli kakang itu syaratnya taubatnya bila zakot bulan makhluknya atau minta halal. Nah bila maksiatnya berupa pemandiran minta maaf minta halal daripadanya dengan tafsil. Nah kalau mazhab Imam Syafi'i tafsil pulang diperinci, artinya disambat pulang nih. Misalkan abahnya kita berilaan lah, disambat pulang berilaannya tuh karena apa, karena sebab apa, kenapa jadi berilaan ini tafsil ngarannya kalau di mazhab kita. Tapi kalau hendak nang taringan itu bisa memakai mazhab Imam Malik. Misalkan bepadah berilaan gitu, pada mazhab berilaan apa. Nah itu secara ijmali boleh. Kalau mazhab kita misalkan kita berilaan orang berilaan apa ulun jabahari takuyapian aja. Nah kalau di mazhab Imam Syafi'i harus gitu tuh disambat minta ampun minta halalan orangnya. Berilaan apa tadi? Berilaan ulun ini bahari suah menyambati pian. Nah itu mazhab Imam Syafi'i harus gitu. Tapi kalau di mazhab Imam Malik misalkan berilaan apa berilaan Jepang pokoknya berilaan. Kalau berilaan itu maksudnya berilaan secara umum aja kan. Nah, kayak kita masih bersalaman berilaan lah kita ya berilaan gitu dah berilaan umum aja lah. Ya itu memadai artinya cukup dengan cara kayak itu menurut Imam Malik sah taubatnya itu bila masalah nang maksiatnya berupa sangkut paut lan makhluk berupa pemandiran nang bahari menyembeti orang. Tapi kalau misalkan mengambil harta orang belikan tetap belikan harus dibelikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah karena di pertemuan berikutnya kita bahas lebih lanjut terkait materi taubat ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha.